Renata menangis pilu setelah mendapatkan perlakuan kasar dari Aksa. Lantas, La pun beranjak dari tempat tidur dan berniat untuk keluar dari rumah. Berniat untuk menenangkan diri sejenak di tempat yang menurutnya nyaman dan menenangkan. Renata menghapus jejak air mata di wajahnya sembari berjalan menuruni anak tangga. Berlari pergi keluar dari dalam rumah. Hana yang melihat hal itu sejak langsung tersenyum miring dan bersedekap dada. Bergaya angkuh layaknya seorang nyonya besar. Prang! Hana terlonjak kaget saat mendengar suara benda jatuh dari lantas atas. Wanita itu pun langsung melangkah menaiki tangga, pergi ke arah sumber suara. Tuan Aksa, apa yang terjadi, Tuan? Tanya Hana saat sudah berdiri di ambang pintu ruang kerja milik Aksa. Ruang kerja Aksa tampak begitu berantakan. Semua berkas-berkas yang ada di meja kini berserakan di atas lantai. Begitu pun juga dengan bantal sofa. Aksa mengepalkan tangannya erat-erat, memukul tembok dinding berkali-kali, sehingga darah berwarna merah pekat langsung mengalir dari punggung tangan kanannya. Aksa merasa begitu frustrasi, karena tidak bisa mendidik Renata menjadi istri yang baik. Renata selalu saja melawan dan membantahnya. Apa sih mau wanita itu? Aksa selalu bersikap lembut dan sabar padanya, tapi Renata seakan-akan tidak pernah menghargai itu semua. Hal itu benar-benar membuat Aksa kecewa dan marah. Dia ingin Renata yang lembut, penurut dan tidak membangkang. Renata selalu mengatakan bahwa Aksa adalah suami yang egois. Lantas, apakah Renata sendiri bukan istri yang egois? Aksa benar-benar muak mendengar itu semua. Tuan, tangan Tuan berdarah. Hana melangkah menghampiri Aksa. Wanita itu hendak meraih tangan Aksa yang terluka, tapi dengan cepat Aksa menepisnya. Keluarlah, jangan mengganggu saya. Usir Aksa kesal. Tuan, tapi itu, tangan Tuan harus segera diobati. Saya takut nanti malah tambah parah lukanya, ujar Hana mengkhawatirkan Aksa. Saya tidak peduli. Sentak Aksa kembali memukulkan tangannya pada tembok dinding itu. Tuan, jangan. Pekik Hana membelalakan kedua matanya ketika melihat darah semakin mengalir dari tangan Alessa. Hana meraih tangan Aksa secara paksa, menarik pria itu untuk duduk di atas sofa. Aksa tentunya semakin marah akan hal itu, tapi Hana tidak mengindahkannya. Diamlah, Tuan. Saya mohon, izinkan saya untuk mengobati luka di tangan Tuan, ujar Hana sembari membuka kotak P3K yang ada di dalam laci meja. Hana kemudian mulai mengobati luka yang ada di tangan Aksa. Aksa hanya diam dengan raut datar saat Hana mengobati lukanya dengan begitu pelan. Oh ya, Tuan, saya tadi melihat Nyonya keluar dari rumah, ujar Hana di sela kegiatannya. Apa? Iya, Tuan, Nyonya Renata tadi berlari pergi dari rumah, tidak tahu hendak kemana. Aksa menggeram marah setelah mendengar hal itu. Benar-benar istri pembangkang. Hana diam-diam tersenyum miring. Dia senang sekali melihat kemurkaan yang Aksa tunjukkan pada Renata. Pertengkaran suami istri itu memang yang selalu ditunggu-tunggu oleh Hana, karena dengan ini Hana dapat memulai rencananya dengan mulus. Tuan, sebaiknya Tuan beristirahatlah di kamar. Tuan, saya akan membuatkan Tuan teh hijau, ujar Hana setelah mengobati luka di tangan Aksa dan membalutnya dengan kain kasa. Bereskan semua ini. Tita Aksa. Setelah itu, Aksa pun beranjak pergi dari ruang kerjanya. Hana mengangguk. Setelah kepergian Aksa, wanita itu langsung berjingkrak-jingkrak bagaikan orang gila di dalam ruangan itu. Yes, bentar lagi rencana gue pasti bakalan berhasil, ujar Hana tersenyum jahat. Renata tampak duduk di sisi danau sembari memeluk kedua lututnya. Sesekali, wanita itu melemparkan sebuah batu kecil yang ada di sekitarnya ke air danau itu. Kenapa kamu semakin hari semakin berubah, Mas? Apa salahku? Kamu selalu saja menyakitiku karena hal-hal yang tidak masuk akal. Aku gak suka kamu terlalu ngekang aku kayak gini, lirih Renata mulai terisak. Dadanya terlalu sesak ketika mengingat perlakuan Aksa padanya selama ini. Aku mungkin bisa saja meninggalkanmu, tapi aku gak bisa. Aku terlalu sayang dan cinta sama kamu, Mas. Tapi kenapa kamu gak pernah bisa mengartikan semua itu dengan baik? Renata menghembuskan nafasnya dengan kasar. Menatap air jernih danau itu dengan pikiran yang melanglang buana. Renata, mendengar suara bariton yang tidak asing itu, sontak Renata langsung mendongak menatap pemilik suara itu. Ardan, ngapain kamu ke sini? Tanya Renata menyeka air mata yang hendak keluar dari pelupuk matanya.
Ardan mendudukkan dirinya di samping Renata. Kamu yang ngapain di sini? Kenapa kamu melamun, barusan? Tanya Ardan lembut. Gak apa-apa kok, Renata, tolong. Setidaknya kamu bisa bercerita padaku. Aku akan mendengarkanmu dengan baik, ujar Ardan. Tidak perlu, Ardan. Lagi pula, aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri. Benarkah? Memangnya mau sampai kapan kamu akan bertahan dengan sifat temperamentalnya Aksa? Renata, ingat, Aksa itu temperamental, dia tidak bisa mengontrol emosinya sendiri. Dia selalu melampiaskan kemarahannya pada orang lain, dan aku tidak mau kalau sampai kamu menjadi korban kekerasan dari Aksa. Cukup, Ardan, kamu gak usah menjelek-jelekan. Suami aku seperti itu di depanku. Kamu sendiri belum tentu bisa menjadi suami yang baik buat Raina. Buktinya, kamu sekarang masih suka cuek dan tidak memperhatikan Raina. Dan aku sedih mengetahui hal itu. Jadi, stop merecoki kehidupan rumah tanggaku, Ardan. Kamu gak berhak. Potong Renata panjang lebar. Renata langsung bangkit dari tempat duduknya, lalu melenggang pergi dari sana. Meninggalkan Ardan yang menatap kepergiannya dengan perasaan kesal. Seberapa hebatnya si Aksa di mata kamu, Renata? Sehingga kamu tetap membela dia seperti itu, geram Ardan. Hana telah selesai membuatkan teh hijau untuk Aksa. Wanita itu kemudian mengeluarkan sebuah obat tidur dari dalam saku bajunya. Lihat saja, semua rencanaku hari ini pasti akan berhasil. Hana lalu menuangkan obat tidur itu ke dalam teh hijau yang ia buat untuk Aksa. Setelah itu, Hana pun membawa secangkir teh hijau itu ke kamar majikannya yang berada di lantai atas. Ceklek, permisi, Tuan. Hana membuka pintu kamar Aksa, membuat pria itu langsung menatap ke arahnya. Aksa tampak duduk di atas tempat tidur sembari menselonjorkan kedua kakinya. Di tangan Aksa juga terdapat sebuah koran. Hana melangkah memasuki kamar Aksa, menghampiri pria tampan itu. Ini, teh hijaunya Tuan. Hana memberikan secangkir teh hijau itu pada Aksa. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, Aksa langsung mengambil secangkir teh hijau itu dari tangan Hana. Aksa kemudian meneguk secangkir teh hijau itu sampai tandas. Di saat seperti ini, ia memang butuh teh hijau untuk meredakan suasana hatinya yang sedang kacau. Aksa tidak menyadari bahwa diam-diam Hana tersenyum miring saat melihat Aksa menghabiskan teh hijau itu. Aksa mengembalikan cangkir yang telah kosong itu pada Hana. Hana segera mengambilnya dan kembali pamitan pada Aksa. Kalau begitu, saya permisi Tuan. Setelah kepergian Hana, Aksa kembali melanjutkan aktivitas membaca korannya. Namun, aksinya itu terhenti kala tiba-tiba rasa kantuk menyerangnya. Kenapa aku tiba-tiba mengangguk seperti ini? Mungkin karena aku terlalu lelah, gumam Aksa. Aksa kemudian menyimpan korannya di atas nakas. Pria itu lalu merebahkan tubuhnya di tas tempat tidur, mulai menutup kedua matanya dan tertidur saat itu juga. Sementara itu, Hana baru saja keluar dari dapur. Hana kembali menaiki tangga untuk memeriksa apakah Aksa sudah tidur atau belum. Wanita itu tersenyum miring saat melihat Aksa susah tertidur dengan nyenyak. Obat tidur itu ternyata bekerja dengan baik. Gak sia-sia ngeluarin beberapa lembar uang merah untuk membelinya tadi, gumam Hana. Hana memasuki kamar Aksa dan Renata. Hana lalu duduk di samping Aksa yang nampak tertidur dengan begitu nyenyaknya. Kamu hanya milikku, Mas Aksa. Hana mengelus rahang Aksa dengan begitu lembutnya. Hana terlebih dahulu melepaskan pakaian yang melekat di tubuh atletis Aksa dan langsung melemparkannya ke lantai. Sehingga kini, pria itu sudah telanjang dada. Hana hanya menyisakan celana bahan panjang yang memang sejak tadi Aksa pakai. Hana kemudian merogoh sebuah botol berisi cairan, merah pekat seperti darah, lalu menuangkan cairan merah itu ke atas tempat tidur secukupnya. Setelah itu, Hana pun mulai melepaskan pakaian yang melekat di tubuhnya. Hana lalu merobek pakaiannya dan melemparkannya ke seberang arah. Hana juga melepaskan pakaian dalamnya dan melemparkannya ke lantai. Kini, tubuh Hana benar-benar polos tanpa sehelai pakaian pun. Hana tersenyum miring, ia lalu menutupi tubuh polosnya dengan selimut yang ada di sekitar. Aksa, cepatlah pulang, Renata. Aku ingin melihat kehancuranmu setelah ini, ujar Hana tersenyum devil. Tak lama kemudian, Hana mendengar suara langkah kaki seseorang yang sepertinya menuju ke kamar yang itu. Dengan keahliannya, wanita itu lalu langsung melancarkan rencananya. Berpura-pura menangis sembari memeluk kedua lutut dengan selimut yang menutupi tubuh polosnya.
Hana, Renata langsung menghentikan langkahnya di ambang pintu kamarnya dan Aksa dengan pandangan yang mengarah pada Hana yang tengah menangis. Hiks, nyonyonya, lirih Hana menatap Renata. Dengan derai air mata buayanya. Apa maksudnya semua ini? Renata langsung menjatuhkan plastik berisi sate yang tadi ia beli sebelum pulang ke rumah.